Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Kuku Yulianto ya. Kali ini kita akan membahas basic cooking method, yaitu dasar-dasar cara memasak. Jadi teman-teman ya, seperti kita ketahui kalau misalkan nih di rumah teman-teman ini memasak, mungkin membantu ibu atau mama seperti itu, yang biasanya paling perintahnya adalah Mas tolong rebuskan air, Mas tolong gorengkan apa seperti itu. Nah, sebenarnya dalam dunia hospitality ya, semua yang kita kerjakan di dapur ya, apapun prosesnya itu ada istilahnya teman-teman, atau ada sebutannya. Nah, di sini kita akan membahas satu-satu apa aja sih yang menjadi metode ya atau teknik memasak ketika kita ada di dapur. Satu yaitu sauteing ya, sauteing atau menumis ya, biasanya memang sebutannya ditumis seperti itu atau menumis, yaitu adalah teknik memasak yang menggunakan sedikit minyak dengan suhu yang tinggi. Oke, jadi minyaknya sedikit tapi apinya besar. Makanan yang umumnya dimasak dengan teknik ini harus dipotong-potong terlebih dahulu ya, dipotong-potong kecil atau dipotong-potong tipis. Baru kemudian ditumis dengan minyak panas. Setelah agak kecoklatan, makanan pun akan diaduk-aduk dengan spatula ya, dan wajan sesekali digoyangkan agar matangnya merata. Jadi memang kondisinya posisi sauteing ini tidak bisa ditinggal teman-teman. Ini harus ditungguin ya, harus diproses ya, seperti bolak-balik dengan spatula atau digoyang-goyang pannya atau wajannya seperti itu. Karena proses sauteing ini kalau memang ditinggal itu bisa dipastikan nanti akan gosong atau overcook teman-teman. Berikutnya ada stir frying ya, stir frying. Teknik memasak satu ini mirip dengan sauteing ya, dengan saute atau menumis tadi ya. Hanya saja minyak yang digunakan cenderung lebih banyak. Stir frying lebih sering digunakan untuk mengolah Chinese food dengan menggunakan wok ya atau wajan besar seperti di gambar ini teman-teman. Panas akan ditransfer ke makanan melalui konduksi cairan. Saat memasak pun wok akan sesekali diguncang-guncangkan. Jadi biasanya kalau dilihat ya di iklan-iklan itu teman-teman ya, woknya itu diguncang-guncangkan maju mundur seperti itu. Bahkan tak jarang sampai menyemburkan api ya, karena minyaknya banyak, terus kemudian mungkin panasnya juga berlebih. Kemudian apinya itu bisa nyembur ya. Semburan api tersebut digunakan untuk mematangkan semua makanan supaya merata, atau biasanya kalau atraksi seperti itu kami itu menyebutnya flambe teman-teman. Ada deep frying ya. Deep frying apa sih? Di antara teknik menggoreng lainnya ada deep frying teman-teman. Deep frying menjadi teknik memasak yang paling menggunakan minyak banyak ya, karena memang itu harus terendam semuanya. Makanan harus terendam dalam minyak panas agar matang merata. Biasanya diperlukan wajan khusus bernama deep fryer ya untuk menggunakan teknik memasak ini. Tapi kalau tidak punya, kamu bisa menggunakan wajan biasa yang berbentuk cekung. Ya, sekedar informasi saja teman-teman ya. Kalau nanti suatu saat Anda bekerja di hotelnya Archipelago Internasional ya, semua proses penggunaan deep frying method ini itu dilarang menggunakan wok atau menggunakan wajan. Apapun wajannya itu dilarang. Itu strict ya, tidak bisa ditawar. Maka resikonya ya banyak sekali saya perhatikan di waktu-waktu yang lalu. Banyak teman-teman chef dari grup ini yang dipecat karena mereka tidak mengindahkan perintah dari manajemen tersebut, dan itu memang bagus ya. Lalu makanan yang dimasak dengan teknik deep frying biasanya dilapisi dulu dengan tepung atau adonan tepung, tujuannya untuk melindungi dan mengunci kelembapan alaminya. Contoh yang biasa dilakukan deep frying method adalah fried chicken dan french fries ya. French fries ini yang paling sering menggunakan deep fryer ya. Ikan, dan untuk fish and chip juga bisa ya. Fish and chip, ikan dibalut dengan tepung seperti itu teman-teman. Itu proses making methodnya itu juga menggunakan deep frying. Lalu kemudian ada juga proses memasak yang menggunakan teknik boiling ya. Kamu pasti pernah dong merebus telur misalnya ya. Teknik merebus telur biasanya memang menggunakan
air yang dinamai boiling ya. Bukan hanya air, media yang digunakan pun bisa dengan kaldu, santan, dan cairan yang lainnya. Proses dimulai saat air panas mencapai 100 derajat Celcius. Jadi memang syarat bakteri akan mati itu kan ada di 100 derajat seperti ini teman-teman. Supaya makanan cepat matang, panci dapat ditutup selama proses memasak. Oke, hal ini bertujuan agar uap air yang tertahan dan menimbulkan panas ya. Teknik ini memang paling sering diaplikasikan untuk memasak sup. Jadi apapun ya, rebusan ya bahasanya itu ya. Ketika kita merebus apapun di situ ya, itu memang disarankan untuk menutup pancinya yang kita gunakan tersebut, teman-teman. Lalu ada pan frying ya, sama halnya dengan sauteing ya. Pan frying juga menggunakan minyak sedikit ya, bertujuan untuk hanya melumasi wajan supaya tidak terjadi gosong seperti itu. Perbedaannya terletak pada bahan makanan yang digunakan. Jika sauteing ini diaplikasikan untuk bahan makanan yang potongannya kecil, justru pan frying ini sebaliknya digunakan untuk makanan yang dalam potongan besar ya, atau agak utuh lah. Seperti kita lihat gambar di samping, ini adalah ikan teman-teman ya. Ini ikan yang sudah dipotong-potong kemudian digoreng dengan cara pan frying seperti itu. Lalu kemudian ada shallow frying teman-teman, yaitu teknik bergoreng dengan menggunakan minyak yang tingginya itu atau perendamannya itu hanya sepertiga atau setengah dari makanan yang digoreng. Umumnya shallow frying ini diaplikasikan untuk menggoreng daging, ikan, perkedel, dan beberapa jenis gorengan lainnya. Kemudian ada simmering ya. Simmering teman-teman, kita lihat apa sih simmering ya. Tak jauh berbeda dengan teknik boiling ya. Simmering itu adalah teknik yang menggunakan air juga teman-teman sebagai media memasaknya. Perbedaannya suhu yang digunakan lebih rendah ya, ini di bawah 100 derajat Celcius ya, mungkin bisa 80 atau 90 derajat seperti itu. Kamu harus selalu menjaga suhu panasnya dengan cara mengecilkan api ketika air sudah mulai mendidih. Jadi prosesnya ketika kita merebus air mendidih di 100 derajat, kemudian kita turunkan sehingga dia akan standby di 80 derajat seperti itu. Biasanya sistem simmering ini ya dilakukan untuk mendapatkan saripati dari bahan makanan yang direbus. Jadi teman-teman, biasanya kalau teman-teman kitchen itu pengen bikin stok gitu ya, stok atau mungkin basic saus kayak demi glace dan sebagainya seperti itu, mereka menggunakan teknik simmering ini, yaitu proses perebusan dengan api yang kecil teman-teman. Kemudian ada poaching ya, poach biasanya ini poach egg lah kayak gitu untuk makanan yang famous dengan metode poaching ini ya. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Sekilas teknik memasak satu ini memang terlihat mirip dengan boiling. Hanya saja proses poaching berjalan lebih lambat karena dibutuhkan suhu yang lebih rendah untuk mengaplikasikan teknik poaching ya. Suhu yang digunakan harus berada di kisaran angka 92 sampai 96 derajat Celcius nih untuk poaching ya. Makanan yang biasa dimasak dengan teknik ini antara lain adalah poached egg dan berbagai macam-macam protein lainnya. Jadi seperti saya sebutkan tadi ya teman-teman, poaching biasanya digunakan untuk membuat poached egg. Contoh gambarnya poached egg seperti ini ya, seperti telur lebus tapi tidak menggunakan cangkang teman-teman. Terakhir ada Aunt Ben Mary teman-teman. Bagi yang gemar bikin kue pasti tidak sering nih dengan teknik ini. Aunt Ben Mary sering digunakan untuk melelehkan coklat. Caranya rebus air dalam panci dan letakkan wadah anti panas yang berukuran lebih besar di atas panci. Kemudian masukkan bahan yang ingin dilelehkan ke dalam wadah tersebut. Diamkan hingga bahan makanan tersebut meleleh sempurna. Jadi seperti gambar di kanan ini teman-teman, ada sebuah panci ya, panci besar di situ. Kemudian ada sebuah kayak semacam bowl stainless. Kemudian di situ ada coklat. Jadi coklatnya ini awalnya adalah gumpalan coklat, kemudian dimasukkan di situ ya, di air panas tersebut dengan pan atau panci kecil ini tadi atau mangkok kecil ini tadi, dan otomatis si coklat ini meleleh teman-teman. Si coklat ini meleleh dan kemudian digunakan ya, biasanya itu seperti topping kayak roti atau mungkin kayak donat seperti itu dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman semuanya, demikianlah pembahasan dari saya untuk macam-macam teknik memasak di kitchen ya, sebagai basicnya saja.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.